Jadi mahasiswa harus sudah melatih diri sejak awal masuk kuliah supaya bisa memanage waktu secara efisien, efektif dengan schedule yang banyak di perkuliahan. Jadi memang akademik, organisasi, dan prestasi ini merupakan suatu 3 hal yang tidak dapat dipisahkan. Halo semuanya, welcome to Justifok, Justisia Progressive Talk episode 2 season 2. Kali ini kita akan membahas salah satu hal yang terpenting sebagai mahasiswa baru. Tentunya yang dimana kita akan membahas terkait yang pertama adalah akademis, terus habis itu ada organisasi, serta prestasi. Nah, sebelumnya perkenalkan saya terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Zaki Ibrahim. Saya selaku pembawa acara pada episode kali ini. Nah, tapi saya tidak hanya sendirian nih teman-teman. Tapi saya juga ditemani dengan kedua narasumber kita yang tentunya hebat-hebat banget. Yang pertama ada Mas Abdurrahman Al-Habsyi selaku Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Angkatan 2023, serta Bapak Dr. Muktiono SHMPhil selaku Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan. Mungkin kita tanya kabar kedua mereka terlebih dahulu teman-teman. Gimana kabarnya Pak Muktiono dan juga Mas Abdur? Alhamdulillah kabarnya baik. Alhamdulillah baik. Mas Alhamdulillah baik, so far so good. Nah, mungkin kita tanya kesibukan mereka berdua terlebih dahulu ya teman-teman. Gimana kesibukan apa sih Pak yang sedang Bapak jalani sekarang sebagai wakil dengan 3 bidang kemahasiswaan? Ya, saat ini saya tentunya harus mempersiapkan banyak hal terkait dengan penyambutan masa baru PKK Maba di universitas dan juga di khususnya di fakultas. Oke, berarti anak teman-teman Maba 23 ini harus sudah siap Pak ya, dan juga sudah dipersiapkan nih pengenalan kampusnya teman-teman. Jadi teman-teman harus siap. Oke. Kalau Mas Abdur? Ya, sejauh ini kewajiban akademik saya saya sudah masuk semester 7, saya sudah mau persiapkan skripsi, tapi saya juga ada beberapa tanggung jawab di organisasi. Saya selaku Presiden BEM. Sejauh ini saya mempersiapkan juga terkait dengan PK2 Maba karena kebetulan saya juga sebagai panitia pengarah dan beberapa program-program kerja BEM yang besar yang akan dilaksanakan beberapa bulan ke depan itu yang saya lakukan. Oke, tapi kira-kira sulit gak sih Mas sebagai Presiden BEM juga, terus habis itu sebagai mahasiswa semester akhir yang harus menempuh skripsi itu, kira-kira susah gak membagi waktunya? Kalau misalnya boleh di-spill nih ke teman-teman. Sebenarnya itu merupakan suatu tantangan buat saya. Bukanlah suatu hal yang mustahil. Memang sulit karena memang diperlukan beberapa persiapan, memang diperlukan beberapa perencanaan, tapi bukan merupakan suatu hal yang mustahil dan itu bisa dilaksanakan sebagai seorang mahasiswa. Itu menurut saya. Oke, jadi itu teman-teman. Jadi teman-teman nggak boleh takut nih. Tapi kita langsung ke sesi utamanya, yaitu ada beberapa pertanyaan nih yang dimana tadi temanya itu terkait akademis, habis itu ada organisasi serta prestasi. Kira-kira nih sebagai mahasiswa ini kita perlu nggak sih? Apakah akademis aja nih? Apakah organisatoris aja? Apakah kita prestasi aja? Apakah kita bisa mungkin ketiga-tiganya bisa kita lakukan? Mungkin langsung ke pertanyaan pertama ya, Bapak Muktiono dan juga Mas Abdur. Yang pertanyaan pertama adalah mengapa akademik itu menjadi salah satu faktor utama kita sebagai mahasiswa Fakultas Hukum tentunya? Bagaimana? Mungkin Pak Mukti dulu yang menjawab. Ya, aspek akademik merupakan tulang punggung bagi mahasiswa untuk mempunyai kompetensi profesi tertentu. Dalam hal ini adalah sebagai calon profesional di bidang hukum. Jadi mereka harus ditempa dengan berbagai macam ilmu hukum. Ya. Oke. Jadi itu menjadi dasar. Untuk membangun sebuah keprofesian di bidang hukum. Oke, gitu. Ini kalau Mas Abdur gimana? Tadi saya lupa nanya kabarnya Mas Idan, Mas Zaki sini, cuman kayaknya udah sehat ya, jadi nggak saya tanyakan lagi. Cuman kalau misalkan terkait dengan itu, saya memandang akademik ini merupakan suatu hal yang sangat penting. Karena ini merupakan penunjang utama kita sebagai mahasiswa hukum, kita harus memenuhi, kita harus menguasai ilmu hukum dengan kuat. Ataupun juga nanti di bidang organisasi dan keprestasian, penguasaan ilmu hukum kita itu sangat menunjang terkait dengan itu. Apalagi nanti masuk ke dunia profesian dan lain sebagainya, itu merupakan suatu hal yang sangat penting. Itu yang utama. Oke, jadi itu reminder ya buat teman-teman mahasiswa baru angkatan 2023. Jadi betul teman-teman, akademis itu menjadi salah satu faktor utama yang penting sebelum kalian bisa mengikuti beberapa kompetensi lainnya seperti organisasi maupun di prestasi. Oke, mungkin kita langsung lanjut aja ke pertanyaan yang kedua. Apakah di samping akademik, menggapai prestasi juga menjadi faktor yang penting bagi seorang mahasiswa? Mungkin Mas Abdur dulu terlebih dahulu. Prestasi menjadi suatu hal yang penting. Penting dalam menggapai akademis juga gitu. Ya, kita memandang bahwa prestasi ini merupakan suatu hal yang penting dan juga sangat menunjang.
Karena jika kita berpartisipasi di perlombaan akademik, misalkan kita ikut lomba debat hukum, lomba kepenulisan hukum, itu akan sangat menunjang karena kita akan mendapatkan banyak sekali pengetahuan yang di kelas tuh nggak kita dapatkan. Karena kan di kelas kan kita sudah ada kurikulum, kita ikuti kurikulum dari dosen dan lain sebagainya, tapi hal yang di luar kelas itu merupakan hal yang lebih luas. Itu bisa kita dapatkan dengan kita berpartisipasi dalam kegiatan lomba tadi, lomba debat hukum, karena kita akan riset, kita akan mengetahui isu-isu apa yang sedang terjadi di Indonesia, di dunia ini terkait dengan isu hukumnya. Terus kita akan riset lebih mendalam, kita hubungkan teori yang telah kita dapatkan di kelas dengan perlombaan yang kita ikuti, itu akan sangat menunjang kita dalam bidang akademik. Tuh dari saya, Mas Zaki. Kalau menurut Pak Mutiono sendiri? Menurut saya tidak bisa dipisahkan antara peningkatan di bidang akademik dan juga di bidang keprestasian. Jadi dua-duanya saling mendukung. Dan prestasi itu menjadi tolok ukur begitu ya terhadap bagaimana penguasaan terhadap akademiknya. Sebab tadi seperti disampaikan oleh Mas Abdurrahman bahwa untuk tahu apakah kemudian perkembangan ilmu pengetahuan yang diperoleh lewat aktivitas akademik itu sejauh mana dinamikanya, kemudian bagaimana dia diterapkan di masyarakat. Nah, itu justru bisa diaktualisasikan lewat perlombaan-perlombaan maupun prestasi non perlombaan. Contoh misalkan kalau kita ingin memecahkan suatu masalah di masyarakat, maka ada basis ilmunya. Ilmu itu ada di dalam perkuliahan. Demikian juga dengan perkuliahan itu bisa dicari konteksnya dalam masyarakat supaya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan itu sendiri. Jadi dua-duanya saling mendukung menurut saya. Jadi hanya akademik saja tanpa ada suatu prestasi, maka kita tidak tahu sampai di mana kemajuan kita ini, dan kita tidak bisa melihat persoalan lebih luas lagi ya, hanya textbook saja, tapi konteksnya bagaimana, nah itu kurang. Oleh sebab itu maka kalau bisa dua-duanya itu lebih bagus, dan menurut saya itu malah saling mendukung begitu. Biasanya rata-rata kalau yang akademiknya bagus itu kemudian terjun ke wilayah prestasi perlombaan itu akan lebih mudah untuk menang begitu. Demikian juga yang menang di prestasi IPK-nya tinggi. Contohnya Mas Burahman ini IPK-nya mendekati sempurna 4. 3,9. Itu salah satu contoh bahwa tidak ada kontradiksi antara prestasi dengan akademik. Oke. Jadi saya tambahkan dikit ya, Mas. Juga di bidang prestasi. Ini mahasiswa ini dipaksa untuk meningkatkan jiwa kompetitif. Jadi dia tidak hanya mendapatkan materi di kelas saja, tapi saat ditandingkan itu mereka siap. Jadi dia tahu kualitas atau standar dari teman-teman di kampus lain itu seperti apa. Sehingga dia bisa meningkatkan kualitasnya, meningkatkan jiwa kompetitifnya. Itulah kenapa itu urgent. Itu dari saya. Jadi itu ya teman-teman. Jadi teman-teman yang nantinya berkuliah di kampus manapun, tentunya di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, jangan terlalu fokus ke akademis saja. Jikalau akademis teman-teman ini bagus, ya harus dikembangkan lagi ya ke prestasi untuk mengimplementasikan atau mengukur sebagai seberapa luas sih teman-teman dalam menguasai pembelajaran yang ada di Fakultas Hukum itu sendiri. Mungkin itu ya, Mas Abdur dan Pak Mutiono. Tanya nih Bapak dan juga Mas Abdur terkait pertanyaan organisasi. Jadi kan sudah dibahas terkait akademik dan juga prestasi. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya, apakah penting bagi seorang mahasiswa nih, terutama nanti mahasiswa baru, itu mengikuti organisasi yang ada di dalam kampus? Itu bagaimana? Mungkin Bapak Mutiono dulu untuk menjawab. Iya, itu penting sekali. Kenapa? Karena untuk mengaktualisasikan nilai akademik yang sudah diperolehnya, pengetahuannya, maka perlu suatu wadah aktualisasi, yaitu organisasi mahasiswa. Di sana mahasiswa bisa berkolaborasi, mengembangkan kompetensinya, mengembangkan karakter buildingnya, itu dengan mahasiswa maupun dengan dosen, dan juga bisa terjun ke masyarakat bersama-sama. Mungkin dari Mas Abdur? Ini saya pandang bahwa sebagai seorang mahasiswa kita harusnya sudah menjadi orang yang cerdas ya. Dan orang yang cerdas itu belajar tidak hanya melalui apa yang dia dengar saja, tidak hanya melalui kelas saja, tapi justru malah pelajaran itu banyak sekali bisa diambil atau dipelajari melalui hal di luar kelas. Nah, organisasi ini merupakan salah satu wadah di luar kelas untuk mengaktualisasikan pengetahuan akademik yang didapat melalui kelas, dan juga untuk mendapatkan banyak sekali ilmu yang lainnya, gitu kan. Kita meningkatkan soft skill, kita meningkatkan hard skill. Soft skill seperti apa? Soft skill seperti critical thinking, manajemen sumber daya manusia, terus juga manajemen waktu, manajemen keuangan. Ini kan soft skill yang bisa didapatkan melalui organisasi dan banyak sekali ilmu-ilmu lainnya. Makanya kita pandang bahwa organisasi ini merupakan suatu hal yang sangat penting untuk teman-teman mahasiswa bisa berkompetensi dan mengaktualisasikan diri.
Oke. Itu dari saya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, ini mungkin untuk Bapak Mutiono ya, terkait beberapa kasus masalah nih Pak, terkait menurunnya minat dari mahasiswa sendiri dalam mengikuti organisasi kampus. Itu bagaimana mungkin Pak tanggapannya? Pertama itu secara internal organisasi mahasiswa itu menjadi tantangan begitu ya, karena saat ini dunia makin berkembang, medsos berkembang, artinya apa? Mungkin dari aspek pengemasannya itu harus diperhatikan supaya itu menarik bagi mahasiswa. Secara substansi juga tidak berkurang, tapi secara pengemasan, kemudian kontekstualisasinya, relevansinya juga perlu ditingkatkan. Saya kira mengingat tadi itu bahwa organisasi sangat penting untuk aktualisasi akademik, pembangunan soft skill, maka saya pikir tidak ada masalah terkait dengan aktivitas organisasi tidak akan dampak negatif terhadap akademik. Jadi ini soal bagaimana kemudian cara istilahnya mereform organisasi mahasiswa supaya dia bisa lebih menarik untuk masa baru begitu. Ya, memang mungkin yang menjadi tantangan. Yang pertama saya ada beberapa jawaban ya terkait dengan pertanyaannya Masnya ini. Jadi yang pertama mungkin menurunnya minat organisasi ini kan bisa saja disebabkan oleh konten-konten yang memang memandang negatif organisasi ini kan. Baik banget. Saya pandang juga mungkin sebagai seorang mahasiswa baru yang banyak sekali mendapatkan konten itu. Mas Zaki pernah lihat kan? Wah, pernah sekali nih Mas. Di TikTok dan itu masih banyak lah gitu. Nah ya, memang konten-konten seperti itu kan banyak. Dan itu jelasnya pasti berdampak pada penurunan minat organisasi untuk teman-teman mahasiswa baru terutama. Sebenarnya kan memang kita pandang bahwa semuanya memiliki kekurangan dan kelebihan. Cuman kan kita berbicara terkait dengan peran, ya kan? Yang pertama kalau misalnya kita bicara terkait dengan keuntungan yang didapatkan oleh teman-teman mahasiswa yang gabung organisasi, yang ikut magang, yang ikut lomba, itu semua tidak jauh-jauh beda. Pengembangan soft skill, pengembangan hard skill, pengembangan pengetahuan mahasiswa juga. Nah, oleh karena itu yang kedua, itu kita berbicara terkait dengan peran. Peran yang ada di dunia kemahasiswaan ini, ada teman-teman yang memang aktif di bidang organisasi, ada yang aktif di bidang lomba, ada yang aktif di bidang magang dan lain sebagainya. Itu kan tidak menjadi permasalahan. Ada yang aktif di bidang kepenulisan. Mereka semua punya perannya masing-masing. Teman-teman yang memang aktif di bidang prestasi, mereka punya peran untuk mengharumkan nama fakultas dengan meningkatkan prestasi. Teman-teman yang aktif di bidang penulisan, mengharumkan nama fakultas dengan meningkatkan kepenulisan di dalam fakultas tersebut. Terus teman-teman yang di bidang organisasi, mereka punya peran yang penting juga. Pertama untuk terkait dengan pelayanan mahasiswa, terkait dengan pengimplementasian tridharma perguruan tinggi. Melalui contoh kalau di BEM terkait dengan Kemenkon pengabdian gitu kan. Terus juga di BEM juga contohnya ada yang tugasnya riset, pengembangan dan lain sebagainya. Ini kan merupakan suatu hal yang sangat penting. Terutama dalam pergerakan mahasiswa. Ini kan juga perlu untuk difokuskan oleh teman-teman mahasiswa. Nah, oleh karena itu sebenarnya inilah peran di dalam kampus. Nah, ini perlu seimbang semuanya. Jadi tidak boleh teman-teman ini saling menjelekkan, justru saling melengkapi. Apa yang belum ada di organisasi dilengkapi oleh teman-teman yang prestasi. Ada apa yang belum ada di prestasi di organisasi. Ini juga bentuk pengabdian kita pada kampus. Itu yang saya pandang ya selama saya juga di sini. Dan juga jujur saja, saya sebagai seorang mahasiswa yang aktif di bidang organisasi, saya merasa sangat disupport, terutama oleh teman-teman dari kemahasiswaan, oleh Pak Muktiono dan lain sebagainya. Support mulai dari fasilitas, sumber daya manusia, sumber dana juga sangat besar. Jadi untuk teman-teman mahasiswa baru nanti kalau misalkan memang mau aktif di bidang organisasi, insya Allah ya, nggak bakal banyak-banyak danusan. Dan insya Allah di BEM sejauh ini alhamdulillah kita tidak perlu banyak danusan karena sumber dananya alhamdulillah Pak Muktiono ini sangat sangat generous gitu. Itu mungkin dari dan Fakultas Hukum itu salah satu fakultas yang untuk mahasiswa itu sangat besar sekali anggarannya. Bahkan di semester pertama ini banyak yang belum terserap. Kenapa? Saking besarnya Pak ya. Sementara aktivitas mahasiswa itu kan mereka harus perlu kreatif, inovatif untuk mencari yang bisa menyerap anggaran dan berkontribusi untuk masyarakat maupun untuk pengembangan dirinya. Jadi tidak ada istilah kemudian ikut organisasi mahasiswa itu akan berdampak negatif. Justru sebaliknya gitu ya. Justru sebaliknya. Di akademik bagus sebagai aktualisasi, nanti kedepannya untuk mahasiswa juga akan bagus untuk ketika mereka mau kerja, mereka mencari beasiswa, mereka mau keluar negeri, itu hampir semuanya itu perlu mencantumkan kurikulum vitae yang di dalamnya pasti ditanyakan tentang pengalaman berorganisasi. Nah, pada saat interview seperti ini tentu akan beda mereka yang punya pengalaman berorganisasi dengan yang tidak. Di dunia kerja juga demikian. Kerja adalah soal kesiapan. Mereka yang berorganisasi itu secara psikologi, secara pengetahuan, secara interpersonal relationship itu lebih bagus. Biasanya seperti itu. Karena mereka sudah terlatih. Jadi organisasi ini semacam
lab mini gitu ya, sebelum mereka terjun ke masyarakat. Jadi siapa yang bisa start lebih awal itu pasti benefitnya lebih besar. Tidak kagok istilahnya. Juga mungkin tantangan dari teman-teman organisasi mahasiswa seperti yang disampaikan Pak Muktiono, saya tambahkan sedikit terkait dengan bagaimana organisasi mahasiswa ini bisa tetap relevan dengan perkembangan zaman. Ini tantangan. Betul. Salah satu aspek yang menjadi indikator atau yang menjadi penyebab turunnya minat organisasi ialah organisasi banyak yang mungkin belum bisa mengikuti perkembangan zaman. Oleh karena itu memang wajib bagi seluruh organisasi ya dalam menentukan visi misi capaian komprehensif semuanya perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman sehingga tadi tidak bosan, ada inovasi baru dan lain sebagainya. Itu mungkin dari saya, Mas Adi. Terakhir mungkin dari saya boleh, organisasi dan slogan kita. Hukum bersatu tak bisa dikalahkan. Ini jangan disalahartikan ya. Bersatu artinya tidak berarti kita harus satu organisasi. Betul. Bersatu artinya kepada seperti Bhinneka Tunggal Ika. Kita Eka, satu sebagai hukum. Kita akan kokoh kalau kita disusun oleh organ-organ fakultas sivitas yang sangat kuat. Di sanalah bersemayam berbagai macam organisasi. Satu sama lain itu sifatnya inklusif, terbuka, open minded, saling menguatkan, berkolaborasi. Maka dengan demikian maka hukum itu akan bersatu. Tidak bisa dikalahkan bukan berarti itu secara fisik betul Pak. Berantem dan sebagainya. Tak bisa dikalahkan artinya kita mempunyai kompetensi yang bagus, pengetahuan yang bagus, bisa berkolaborasi dengan siapapun, maka di sana tak bisa dikalahkan oleh permasalahan yang ada. Kita akan menjadi problem solver gitu ya. Bukan troublemaker. Jadi udah di reminder nih teman-teman sama Pak Muktiono dan juga Mas Abdur terkait malah positif nih kalau teman-teman ikut organisasi kampus terkait nanti danusan ya. Ini ternyata Mas Abdur selaku presiden bilang nih bahasanya kita tetap disupport sama kemahasiswaan terkait pendanaan badan eksekutif mahasiswa maupun organisasi-organisasi lain yang ada di kampus FH itu sendiri. Tadi kan sudah disinggung nih oleh Mas Abdur dan juga Pak Muktiono terkait akademis, terus habis itu prestasi dan juga organisasi. Nah, bagaimana sih menurut para narasumber kita nih terkait cara kita sebagai mahasiswa baru tentunya dalam menyeimbangkan akademis, prestasi dan juga organisasi. Mungkin dari Pak Muktiono terlebih dahulu. Ya, jadi kalau saya bayangkan itu seperti Trisula yang punya tiga mata pisaunya gitu ya. Knowledge, pengetahuan itu diperoleh di bangku kuliah. Kemudian itu jangan kemudian dipisahkan dari aktivitas organisasi. Ya nanti dari knowledge itu kemudian kita aktualisasikan lewat organisasi seperti diskusi, seminar dan sebagainya. Jadi masih bersambung begitu. Nah, dari situ kemudian nanti dikembangkan lagi. Ya diuji melalui apa? Melalui prestasi, perlombaan-perlombaan maupun dengan yang bukan perlombaan, misalkan untuk pengabdian masyarakat dan sebagainya. Dari situ nanti Trisula itu kan menjadi lengkap, menjadi ampuh kalau sebagai sebuah senjata. Jadi tidak ada yang terpisah satu sama lain. Jadi seperti kawah candra di muka gitu, dengan knowledge yang dia punyai, kemudian dikembangkan dalam organisasi, diaktualisasikan, ya, kemudian nanti itu siap diuji coba dalam berbagai macam pentas prestasi, baik di fakultas, di universitas maupun di tingkat nasional bahkan internasional. Kami akan support sepenuhnya. Jadi nanti jadi mahasiswa yang paripurna, hebat ilmunya. Ya, tangguh berorganisasinya dan kompetitif ya. Jadi dia siap bersaing ketika nanti dia lulus begitu. Itu nilai plusnya di situ. Kalau menurut Mas Abdur gimana? Ya saya sepakat juga ya sama Pak Muktiono terkait dengan Trisula tadi, Trisula Kalsa. Istrinya kayak asing nih dari kabinetnya Mas Abdur sebagai BEM. Ya gimana Mas Abdur? Kenapa? Cuman gini, dari pandangan saya sendiri, Mas Zaki. Jadi memang akademik, organisasi dan prestasi ini merupakan suatu tiga hal yang tidak dapat dipisahkan dan semuanya saling berkorelasi gitu kan, saling menunjang. Jadi kita contohkan ya, misalkan teman-teman yang diperlukan pengetahuan yang kuat di bidang akademik supaya bisa juga aktif atau juga bisa maksimal di bidang organisasi dan juga bisa di bidang prestasi. Contohnya seperti ini Mas Zaki. Jadi kan di kelas kita kan akan dapat banyak sekali materi-materi terkait dengan ilmu hukum, gitu kan. Kita dengarkan dari dosen dan lain sebagainya. Cuman kan mungkin itu tidak semuanya. Orang cerdas ini kan belajarnya kan nggak cuma dari kelas saja, tapi belajar dari semua hal. Salah satunya itu tadi dari organisasi, dari prestasi dan lain sebagainya. Contohnya gini, teman-teman punya kemampuan akademis yang cukup di bidang akademik ya, kuat. Nah setelah itu nanti ikut lomba, ya kan? Ikut lomba atau ikut prestasi lomba akademik gitu kan. Nah
pengetahuan akademik yang kuat itu akan sangat menunjang karena mereka akan mampu untuk mengidentifikasi ada isu apa yang dapat dituangkan dalam bentuk kepenulisan contohnya, atau misalkan dalam lomba debat hukum gitu. Kira-kira kalau misalkan ada isu hukum ini, nanti asas mana yang dipakai, undang-undang mana yang dipakai, landasan yuridis mana, landasan sosiologisnya apa, landasan falsafatnya apa, dan itu akan berkorelasi semuanya. Sama halnya juga dalam bidang organisasi gitu. Teman-teman yang punya kemampuan kompetensi akademik yang cukup, mereka akan mampu mengidentifikasi permasalahan, terus juga merumuskan solusi dari permasalahan tadi. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk program kerja, dalam bentuk kegiatan yang selanjutnya ya memang benar-benar menyelesaikan, gitu kan. Jadi memang ini semua saling berkorelasi. Sama halnya seperti prestasi ke akademik, gitu kan, ke dalam perkuliahan. Gitu. Teman-teman yang memang sudah aktif di bidang keprestasian, gitu kan, akan lebih matang dan juga akan lebih memiliki pengetahuan yang luas terkait dengan ilmu dalam perkuliahan, sehingga mereka akan lebih aktif karena mereka sudah meriset ilmu atau isu-isu itu sudah sejak lama gitu kan, sehingga nanti di kelas aktif dapat nilai tambahan gitu kan. Sama halnya juga dalam bidang organisasi, teman-teman yang memang aktif di bidang organisasi yang mereka sudah mengkaji isu dan lain sebagainya, di kelas nanti mereka akan juga maksimal karena mereka nanti akan lebih aktif dalam public speaking, terus pengetahuannya juga lebih luas karena diskusi dengan teman-teman dan lain sebagainya, sehingga saya simpulkan semuanya berkorelasi. Saya sepakat dengan Pak Muktiono tadi yang Trisula tadi kan. Nah, kurang lebih sudah itu. Oke. Nah, dan pertanyaan selanjutnya itu apakah yang menjadi indikator ya dari seorang mahasiswa itu dalam menempuh akademis agar akademisnya tetap stabil, Pak? Soalnya kan banyak sekali nih teman-teman mahasiswa baru yang mau mengejar cum laude, predikat cum laude dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain mereka juga mau nih dalam berorganisasi. Nah, tentunya indikator seperti apa sih yang dalam kita berakademis itu tetap akademisnya tetap lancar, mungkin juga sampai IPK-nya sempurna atau cum laude, tapi di sisi lain kita juga aktif nih dalam prestasi dan juga organisasi. Mungkin kita kalau pengalamannya dari Mas Abdur deh gitu. Ya memang seperti yang saya sampaikan tadi ya. Jadi memang ketiga hal ini berkorelasi sehingga tidak perlu bertabrakan. Semua bisa disesuaikan meskipun mungkin akan memerlukan effort yang lebih. Betul. Yang paling jelas, teman-teman pasti akan mengurangi waktu bermain. Teman-teman juga pasti akan mengurangi waktu istirahat. Tapi ya memang itu pengorbanannya gitu kan. Itu adalah suatu bentuk kerja keras yang memang diperlukan. Kan kita kan punya dua pilihan ya. Antara kita mau merasakan beratnya menuntut ilmu atau kita mau merasakan perihnya kebodohan. Nah, itulah yang saya pegang ya. Jadi ya udah saya lebih baik wes berat aja menuntut ilmu gitu kan. Cuma nanti insya Allah bisa menjadi lebih baik. Itu yang pertama. Terus yang kedua, jika kita berbicara terkait dengan waktu ya, memang kita perlu melakukan pembagian waktu yang jelas gitu kan. Cuman memang semuanya tidak akan bertabrakan. Pasti ada solusinya dan juga saya rasa semuanya juga saling berkorelasi. Jadi bukan berarti kita akan kerja 3 kali. Cuman memang waktunya akan lebih banyak kita habiskan untuk melakukan hal-hal yang lebih produktif gitu kan. Karena memang jujur saja, setelah ini Indonesia ini kan akan masuk ke tahun ke-100 ya, 100 tahun setelah kemerdekaan atau dikenal mungkin sebagai masa-masa Indonesia emas gitu kan. Bonus demografi akan terjadi, usia produktif akan membludak. Nah, kalau dalam keadaan seperti itu, ini akan sampai kedua pilihan. Apakah Indonesia akan menjadi lebih baik atau lebih buruk? Untuk menjadi lebih baik perlu kualitas sumber daya manusia yang kuat, yang bagus juga. Nah, oleh karena itu inilah yang akan menjadi pertanyaan. Teman-teman mahasiswa hukum nih, apa yang membedakan teman-teman dengan mahasiswa hukum lainnya? Nah, oleh karena itu kita bisa dapatkan itu melalui kegiatan-kegiatan di luar kelas. Jadi kita nggak cuma ikut kelas saja, kita juga ikut organisasi, kita juga ikut prestasi, kita juga magang, ya kan? Itu pada akhirnya dapat menjadi poin plus bagi kita, sehingga nanti kita akan siap menghadapi bonus demografi tadi, ya kan? Karena kompetensi itulah yang sangat diperlukan. Apa yang menjadi pembeda antara kita? Tentunya soft skill. Misalnya kita punya kemampuan di bidang bahasa, gitu kan. Hard skill kita bagus, soft skill kita bagus. Nah, itu kan akan menjadi poin plus, gitu kan. Nah, sehingga nanti kita akan mampu mencapai insan juris yang paripurna. Itu mungkin dari saya. Kira-kira pengalaman pribadi saya sendiri ya. Mungkin kalau misalnya dari Pak Muktiono nih. Kalau saya sederhana ya, tapi kompleks yaitu dari latihan. Jadi mahasiswa harus sudah melatih diri sejak awal masuk kuliah supaya bisa memanage waktu secara efisien, efektif dengan schedule yang banyak di perkuliahan, kemudian agenda di organisasi, sampai kemudian aktualisasi di perlombaan. Itu kalau tidak dilatih sejak awal, itu nanti tidak mungkin kemudian di akhir semester tiba-tiba jadi masa berprestasi, tidak mungkin. Harus dibuat portofolio sejak semester 1 sekalipun. Ya, jadi dengan kebiasaan memanage semua itu sekarang kan tidak susah ya. Betul, Pak. Sekarang semua punya smartphone, bisa mengorganize lebih mudah. Kemudian meeting juga lebih gampang dengan Zoom ya. Nah, itu saya kira akan memudahkan mahasiswa untuk bisa meraih tiga-tiganya.
ya, akademik yang bagus, mumpuni dalam berorganisasi dan menang dalam kejuaraan. Nah, itu Gitu. top betul. Iya. Saya tambahkan dikit ya. Oke, boleh. Mas Abdur. Juga memang kalau misalnya kita berbicara teman-teman mahasiswa ini yang penting ya, Hmm. jangan takut. Ya, Gitu kan. betul. Maksudnya jangan takut untuk berproses. Ya. Pasti akan ada tantangan, pasti akan ada banyak sekali rintangan. Cuman ya itu kita selesaikan. Tadi semua orang punya rintangan, organisasi pun juga punya rintangan. Betul. Kita kan perlu untuk menyesuaikan itu kan. Hmm. Awalnya saya memang takut. Jadi ini cerita sedikit ya. Jadi awalnya itu memang saya takut untuk ikut lomba kepenulisan. Awalnya memang saya takut gitu kan. Cuman saya mendapatkan mungkin teman-teman yang suportif ya. Akhirnya saya diajak ikut dan lain sebagainya. Akhirnya sekarang mungkin saya lumayan aktif mendalami di sana gitu kan. Dan alhamdulillah gitu kan, dapat beberapa hal yang memang saya cari gitu. Karena saya ingat ada satu kata yang sangat membekas bagi saya itu kan. Kata-katanya itu saya lupa siapa yang mengatakan, cuman the cave that you fear to enter holds the treasure you seek. Gitu. Oke. Jadi goa yang kamu takut untuk masuki itu menyimpan harta karun yang kamu cari. Itu makanya dari itu mungkin ya jangan takut Iya, untuk berproses, karena saat teman-teman takut ya udah nggak akan ngapa-ngapain gitu kan. Justru saat kita takut tuh waktunya kita untuk berproses. Berani. Itulah, yaudah mulai langkah awal saja gitu. Saya juga nggak punya pengalaman awalnya, cuman ya alhamdulillah kita jalani saja, nggak usah takut akan kegagalan, nggak usah takut kalah dan lain sebagainya. Udah kita nikmati aja. Toh pun juga kita kalah, kita juga belajar. Oke. Itu yang saya pandang ya sejauh ini ya. Hmm. Itu. Oke, jadi Kurang itu lebih. reminder banget nih dari teman-teman tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Mulyono dan juga Mas Abdur. Intinya itu jangan takut. Jadi dari semester pertama kalian masuk, udah ikuti aja mana yang passion kalian. Terus akademis juga harus jalan. Terus habis itu kalau misal kalian mau lomba sesuai passion kalian, entah itu debat, ke penulisan kayak Mas Abdur tadi, jalani aja sesuai kemampuan kalian. Kalau misal gagal nggak masalah, tetap keep fighting ya kalau misal kata orang, berjuang terus menerus sampai nantinya usaha yang kalian capai, usaha kalian yang terus dijalani, terus dilatihkan, itu akan membuahkan suatu hasil. Oke, mungkin langsung ke pertanyaan selanjutnya nih ya. Mungkin ini sudah masuk ke sesi akhir ini Mas Abdur dan juga Bapak Mulyono. Oke, mungkin apa yang menjadi harapan Bapak dan juga Mas Abdur untuk seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya demi kemajuan Fakultas Hukum itu sendiri? Mungkin dari Bapak Mulyono selaku Wakil Dekan 3. Ya, masa hukum itu harus bisa berkolaborasi sebagai satu kesatuan fakultas. Kemudian mereka harus tough, bisa bekerja keras gitu ya, sehingga mereka akan siap untuk terjun di masyarakat. Tapi jangan lupa akademisnya juga harus bagus. Nah, gitu. itu. Jadi sejak awal harus punya komitmen untuk meningkatkan kompetensi diri, tertib. Jadi tidak harus ya bahwa orang yang berorganisasi itu kemudian berantakan hidupnya, tidak. Ya, betul. Mereka harus tetap bisa bagus prestasinya, bagus hidupnya, nilainya tinggi, berorganisasi mereka juga bisa, karena pada intinya kan organisasi itu bagaimana kemudian mengorganisir banyak Orang, resources, kemudian untuk mencapai satu tujuan yang sama yang ditetapkan. Sama kok dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya kalau sudah gitu saya kira prestasi itu seperti ikutan saja, itu sebagai konsekuensi saja. Tanpa akademik dan organisasi, prestasi itu susah diraih. Jadi sebagai konsekuensi saja akademis itu. Jadi itu pesan saya. Jadi dan starting from now here ya, di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Oke. Gitu. Kita boleh berbeda-beda tapi kita tetap satu, tetap berkolaborasi, open minded gitu ya. Bhinneka Tunggal Ika. Hukum bersatu tak bisa dikalahkan. Oke, mungkin singkat saja dari Mas Abdur nih terkait pesan apa sih terhadap mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, tentunya terutama bagi mahasiswa baru nih angkatan 2023. Iya, pesan dari saya. Dan ini juga yang memang saya alami sejak awal ya. Jadi mungkin teman-teman jangan takut kalau misalnya teman-teman nggak punya pengalaman, bukan berarti teman-teman nggak bisa berproses, karena di sini kita inklusif ya. Kita bisa, meskipun teman-teman nggak punya pengalaman, bisa tetap untuk berproses, berjalan bersama dengan teman-teman yang mungkin punya pengalaman. Karena saya juga alami waktu saya SMA, saya nggak punya apa-apa, saya nggak punya pengalaman apa-apa. Tapi alhamdulillah saat kita semua mau berjuang, kita semua mau berproses, insya Allah juga bisa kita raih apa yang kita capai kan. Yang pertama memang kita perlu tentukan tujuan kita. Gitu kan. Kita perlu set goals kita itu setinggi mungkin, ya kan, setinggi langit. Barangkali kalau sebenarnya memang jatuh ya jatuhnya kan di antara bintang-bintang. Itu mungkin yang satu hal yang sangat penting buat teman-teman sekalian. Ya udah langsung aja tetapkan. Oh, saya pengen jadi mawapres utama, saya pengen jadi presiden BEM. Oh, saya pengen IPK 4 gitu kan. Nanti misalkan nggak tercapai, ya mereka nggak akan jauh-jauh dari situ. Tidak tercapai. Jadi itu akan menjadi poin plus buat teman-teman sekalian. Itu yang pertama. Yang kedua juga terkait dengan yang tadi saya sampaikan. Jangan pernah takut. Karena the cave that you fear to enter holds the treasure you seek tadi kan. Jadi intinya di dalam ketakutan teman-teman sekalian itu semua akan ada harta karun yang teman-teman cari gitu. Jadi
Yang penting kita berani bergerak, dan kapan waktu terbaik kita untuk berproses? Ya pada saat kita takut. Karena kalau saat kita takut, kita nggak bergerak, kita nggak berproses, ya udah kita akan gitu-gitu aja, gitu kan. It is what it is, gitu kan. Ya udah. Nah, maka dari itu marilah kita semua bersama-sama bergerak ya. Sama-sama kita mengharumkan nama fakultas melalui bidang minat yang kita miliki masing-masing ya. Untuk teman-teman yang memang mau aktif di keprestasian, monggo jalan prestasian. Yang mau aktif organisasi, monggo organisasi. Banyak sekali organisasi yang ada di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang menunggu untuk teman-teman manfaatkan, sehingga teman-teman dapat mencari menggapai apa yang teman-teman cari ya. Mulai dari lembaga tingginya ada BEM sama DPM, lembaga otonomnya ada mulai dari FKPH, Forum Kajian Penelitian Hukum, ada KDFH, ada juga manifest dan lain sebagainya. Itu semua bisa teman-teman manfaatkan, dan terkait dengan dana itu semua disupport sama teman-teman dari kemahasiswaan. Dan saya juga alhamdulillah merasa terbantu sekali oleh Pak Muktiono. Dana juga bisa turun dan sangat membantu. Jadi teman-teman nggak usah takut nanti bakal danusan bla 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 dan lain sebagainya. Nanti akan menyesuaikan semuanya sesuai dengan kebutuhan. Terus juga yang mau saya sampaikan juga terkait dengan organisasi. Nanti akan banyak sekali organisasi yang ada di kampus. Cuman ya seperti yang disampaikan Pak Muktiono tadi, kita punya slogan hukum bersatu tak bisa dikalahkan. Slogan ini berasal dari keberagaman organisasi yang ada di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, keberagaman etnis, keberagaman ras dan lain sebagainya. Kita beragam dan kita bersatu menjadi satu, tanpa perlu membuang perbedaan kita, tapi kita bersatu menjadi satu, gitu kan. Oleh karena itu suatu hal yang tidak mungkin saat kita menggaungkan slogan hukum bersatu tak bisa dikalahkan, tapi kita menafikan adanya perbedaan. Kita menolak adanya perbedaan. Karena beda itu pasti ada. Betul. Saya juga mungkin saya punya perbedaan ras, punya perbedaan etnis. Ya udah, tapi kita bisa jalan bersama, kita berproses bersama di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Kita jayakan fakultas ini, kita berjuang untuk kompetensi pribadi kita dan juga kita mengabdi kepada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Jadi itu dari saya, Mas Zaki, kira-kira ya. Oke, jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi jangan takut untuk mencoba dan terus mencoba. Jadi teman-teman bisa nih langsung mengikuti dari akademis yang menjadi dasar. Terus habis itu teman-teman bisa mengimplementasikan di prestasi maupun organisasi. Mungkin sekian ya dari episode Spill the Tea pada kali ini. Aku harap video episode kali ini sangat bermanfaat bagi teman-teman semua, khususnya mahasiswa baru angkatan 2023. Kita tunggu di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Dan saya mengucapkan terima kasih atas waktunya kepada Mas Abdur dan juga Pak Muktiono. Terima kasih Pak atas waktunya sudah menyempatkan waktunya dalam episode 2 season 2 kali ini di Spill the Tea kali ini. Jadi itu aja teman-teman episode kali ini. Oke, jadi teman-teman itu tadi kita membahas terkait apa aja sih yang harus kita lakukan ketika kita masuk di kampus, tentunya di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Dari tadi kita sudah mulai membahas terkait pentingnya akademis, terus habis itu pentingnya terkait prestasi, dan juga pentingnya lagi terkait organisasi. Jadi kalau menurut dari kedua narasumber kita tuh ketiga-tiganya memang harus penting guys ya. Jadi dari mulai akademis kita harus perkuat dulu, terus habis itu dari prestasi sebagai bentuk pengimplementasian kita, dan nantinya di organisasi itu juga sebagai wadah canda di muka kita dalam mengabdikan diri kepada masyarakat dan mengimplementasikan Tridharma Perguruan Tinggi. Oke, mungkin itu aja yang dapat kita sampaikan di episode 2 kali ini, di Spill the Tea kali ini. Sampai jumpa di episode Just Evoke episode berikutnya. See you.